Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sepertinya dunia para Khabib Ba'alawi ini akan kembali terguncang kaum muslimin, ya. Ada satu video yang cukup menarik untuk kita bahas, ya. Ini video terkait imam besar, ya, imam besarnya Ba'alawi, ya. Dulu pernah viral kasus chat mesum dari Pak Rizik Syihab dengan Firza Husein, ya. Dan kasus ini kemudian menghilang kaum muslimin sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Dan sekarang sosok Firza Husein itu muncul lagi kaum muslimin, muncul lagi. Dan dikabarkan, ya, bukan dikabarkan, ya, beredar videonya, beredar videonya bahwa Firza Husein ini akan melakukan podcast di channel Pada Suka TV untuk membahas isu nasab para Khabib Ba'alawi. Ini akan membuat Ba'alawi terguncang, akan membuat imam besarnya kelojotan ini kaum muslimin, ya. Coba kita lihat, ini ada video di mana Firza Husein menyatakan siap untuk podcast di channel Pada Suka TV untuk membahas masalah isu nasab para Khabib Ba'alawi, ya. Kita lihat videonya kaum muslimin. Halo guys, nantikan podcast saya dengan sosok wanita yang viral dengan Bunda Firza Husein. Apa kabarnya Bunda? Baik, sehat Pak Yusuf. Baik, ya. Oke, nanti kita siap untuk membahas tentang nasab. Wah, Atur waktu. betul ya. Oke, jadi Bunda Firza Husein siap diskusi atau podcast tentang polemik nasab. Oke. Bagaimana? Setuju netizen? Setuju. Siap Bun ya? Kapan Siap. waktunya? Atur ya? Iya. Siap. Oke, terima kasih. Nantikan podcastnya. Nah kaum muslimin, ya, ini sepertinya bakal membuat Pak Rizik Syihab dan juga para Ba'alawi meriang kaum muslimin, ya. Ya, mereka ketakutan kaum muslimin karena yang akan tampil ini adalah sosok Firza Husein yang dulu sempat viral, ya, kasus chat mesum dengan Pak Rizik Syihab. Apalagi munculnya Firza Husein ini kaum muslimin di tengah para Ba'alawi sedang kalang kabut, ya, sedang kalang kabut habis demo 214, ya, di mana demo 214 itu nggak diaminkan lagi sama kaum muslimin, ya. Mungkin sudah banyak yang sadar. Belum lagi Pak Rizik Syihab itu juga belum move on dari kasus-kasusnya di pemerintahan Jokowi, ya. Masih menyimpan dendam kaum muslimin, ya. Bahkan ada ceramah dari Pak Rizik Syihab yang dia, ya, masih menginginkan pemerintah sekarang ini membongkar kembali kasus KM50, ya. Di mana di sana ada orang-orang yang mati dalam kondisi mereka menjaga Pak Rizik Syihab. Tapi anehnya kelompok Ba'alawi dan simpatisan FPI itu menganggap bahwa yang tewas ketika ngawal Rizik Syihab itu mereka mati syahid. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, syahid dari mana? Ya, syahid dari mana? Wong menjaga orang yang suka menghujat pemerintah, ya, orang yang suka membuat tindakan-tindakan onar, ya, kok disebut syahid? Ya, syahid dari mana? Ya, kalau kebaikan dari Rizik Syihab ada apa enggak? Ya ada. Ya memang ada, ya, kita akui. Tapi kerusakan yang ditimbulkan itu lebih banyak lagi. Coba kita lihat, ini ada video dari Pak Rizik Syihab yang memang belum bisa move on dari dendamnya kepada pemerintahan Jokowi, ya. Kita lihat videonya kaum muslimin. Cukup segitu kira-kira yang saya sampaikan, jelas tidak? Kemarin juga datang lagi, Beb, ini bagaimana? Nah, kan gue udah bilangin yang begitu jangan pakai, kenapa jadi dulu pakai? Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya reshuffle, masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Betul? Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul?
menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM 50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos. Wah, udah geregetan aja dah. Geregetan aja dah. Ini kalau lagi begini, gue lupa sama penyakit gue. Penyakit apa itu? Pinggang yang sakit jadi baik ya Hadi. Sakit pinggang. Udah cukup dah. Kira-kira jelas gak? Nah coba kaum muslimin ya, kan masih terlihat Pak Rizik Syihab ini masih menginginkan kasus-kasus di mana dia merasa terzolimi itu diangkat lagi kaum muslimin ya. Seperti contohnya kasus KM 50 ya. Pengen diangkat lagi. Bahkan minta menteri-menteri yang terkait kasus KM 50 itu minta dipecat. Hah? Apalagi ngatur-ngatur negara itu tadi ya. Yang terlibat korupsi dipecat, yang ini dipecat, yang itu dipecat. Ya sebenarnya apa yang diucapkan oleh Pak Rizik Syihab ini nggak salah, cuma caranya. Yang salah itu caranya kaum muslimin. Ya. Kalau Pak Rizik Syihab mendatangi pemerintah, mendatangi Pak Prabowo, ya, menyampaikan unek-uneknya kepada Pak Prabowo, tidak dengan ya nada yang tinggi, tidak dengan mencak-mencak, ya maka nggak ada masalah. Meminta kepada Presiden Prabowo supaya kasus-kasus korupsi, ya, kasus-kasus yang terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, ya, kemudian minta diusut, ya nggak ada masalah. Cuma kalau berkoar-koar di majelis, berkoar-koar di mimbar, manfaatnya apa? Ya kan nggak ada manfaatnya. Ini manfaatnya cuma untuk mengangkat namanya Rizik Syihab saja, supaya terlihat, oh Rizik Syihab ini pemberani, ya, pemberani, sosok pemimpin dan sebagainya. Padahal nggak ada apa-apanya. Ya Pak Rizik Syihab daripada ngurusi negara, negara sudah ada yang ngurus. Ya Pak Rizik Syihab kalau misal punya unek-unek tinggal menyampaikan, sampaikan kepada Presiden, ya, sampaikan kepada Kapolri, sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Ya, setelah disampaikan mau diurus atau enggak, kan enggak ada urusan. Ya, kewajiban untuk menasehati pemimpin sudah selesai, sudah ditunaikan sama Pak Rizik Syihab. Sudah selesai. Ngapain mencak-mencak? Sekarang yang perlu diurus sama Pak Rizik Syihab ini masalah nasab Ba'alawi itu loh. Ya, diurus. Ya, Ba'alawi yang ceramah dawir enggak jelas. Ya, ngelantur diurus. Ya. Katanya kalau Ba'alawi nggak alim, nggak soleh, nggak boleh disebut Habib, nggak boleh diberi panggung ceramah, nggak boleh ceramah. Itu banyak Ba'alawi yang nggak jelas, nggak punya ilmu, ceramah kemana-mana, yang disampaikan dawir nggak jelas. Mending urusi itu saja. Ya, daripada sibuk ngurusi negara, sok-sokan menjadi pahlawan. Hah? Kalau memang mau ngurus negara, ya coba Rizik Syihab ini mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Ya kan? Calonkan diri jadi presiden. Kalau memang umat muslim ini percaya, dipilih sudah. Kalau umat muslim percaya, pasti dipilih. Ya, itu loh. Apalagi imam besar katanya. Ya, kalau memang punya kredibilitas, masyarakat menilai Rizik Syihab ini mampu mengurus negara, pasti dipilih. Pasti dipilih. Ya, jangankan Rizik Syihab. Ya, Gus Dur saja yang cacat fisik itu saja dipilih kok sama masyarakat, karena masyarakat percaya. Terlepas setelah menjabat kemudian turun, ya. Ya, nggak ada urusan. Ya, tapi awalnya dipercaya sama masyarakat. Jelas dipercaya. Nah, Rizik Syihab ini kalau memang mampu untuk ngurusi pemerintahan, ngurusi negara ini, kalau memang mampu, ya sudah calonkan diri jadi presiden. Kalau memang merasa punya masa yang banyak, daripada membuat onar, demo nggak jelas, mencak-mencak di mimbar. Hah? Coba. Ya kan kalau memang Rizik Syihab ini mampu, ya kan luar biasa. Ya sudah dianggap imam besar, dianggap ulama, ya, jadi presiden lagi. Hah? Ya, jadi daripada ngurusi masalah negara, ya masalah negara itu sudah ada banyak yang ngurus, ya, sudah ada banyak yang ngurus.
Masalah apapun sudah ada yang ngurus semuanya. Ya sudah, serahkan ke mereka saja, sudah selesaikan. Kalaupun mau memberikan nasihat, berikan nasihat yang baik. Perkara diterima atau nggak diterima, ya terserah. Ya, begitu juga kalau mau nasihati pemerintah di mimbar. Oke, negeri kita membolehkan ya mengkritik pemerintah secara terang-terangan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Ya, jangan dengan mencak-mencak dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi, daripada sibuk ngurusi pemerintah, di mana pemerintah sudah ada yang ngurus, ya kita pasrahkan saja. Mau jadi apa terserah. Ya, toh bukan tanggung jawab kita di akhirat. Ya, tugas kita memberikan kritikan kepada pemerintah, memberikan nasihat kepada pemerintah sudah tertunaikan, sudah selesai. Ya, sekarang urus diri sendiri, urus Ba'alawi. Wah, ngurus Ba'alawi saja nggak selesai-selesai. Ini sok-sokan ngurus negara. Halah. Ya, apalagi sudah jelas-jelas Ba'alawi ini sudah nggak diaminkan sama masyarakat. Instruksi Rizik Syihab, instruksi Bahar Smith sudah nggak diaminkan. Wong di Jawa Barat saja nggak diaminkan, apalagi di Indonesia, ya. Jadi munculnya Firza Husein ini kaum muslimin sepertinya akan mengguncang kembali Ba'alawi kaum muslimin, ya. Kita lihat bagaimana nanti podcastnya Firza Husein pada Suka TV, ya. Kita tunggu videonya kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.